Hai, kembali lagi di CMPod, Cyber Marketing Podcast. Podcastnya anak Laboratorium Cyber Marketing. Kali ini kita berada di bagian 2B. Kemarin di bagian 2A kita udah membahas seputar dunia digital marketing, baik itu meliputi pengertiannya, kegunaan, kelebihan, kekurangan, juga jenis-jenisnya. Selain itu juga udah dibahas tentang perbedaan antara internet marketing dengan digital marketing. Nah, di bagian 2B ini nggak bakal kalah seru dari bagian 2A kemarin. Apa aja ya yang bakal dibahas di bagian 2B ini? Yuk dengerin langsung saja ke bagian 2B. Halo, selamat malam Bu Nurul. Kembali Selamat lagi malam nih. Nida. Iya, senang Iya, sekali kita saya kembali berdiskusi bersama. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat selalu dan tetap produktif. ya semoga teman-teman di sana juga tetap baik-baik ya. Kita ngelanjutin dari podcast yang 2A kemarin nih Bu. Jadi Siap. di sesi 2B ini bakalan ada 2 pertanyaan lagi. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga ya. Lanjutan Oke, siap. dari bagian 2A kemarin. Apa nih yang harus dipersiapkan untuk memulai digital marketing? Mungkin Bu Nurul bisa menjelaskan. Baik, jadi kita melanjutkan diskusi kita kemarin. Jika teman-teman di sini akan memulai untuk digital marketing, jadi apa saja sih yang harus disiapkan? Ada beberapa hal. Saya tarik kesimpulan ada 3 poin utama dalam memulai digital marketing. Yang pertama tentu saja disiapkan alat yang diperlukan dalam melakukan pemasaran. Alatnya apa saja? Nah, kita kembali ke materi pertama. Digital marketing artinya harus ada device dan jaringan yang memenuhi gitu ya. Dan tentu saja produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, itu semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian teman-teman juga bisa mulai untuk membuat akun atau web atau blogspot dan sebagainya via internet begitu ya. Jadi semuanya sudah ready. Nah, ketika sudah ready, kemudian yang kedua yang disiapkan adalah kontennya atau isi untuk sosial media teman-teman atau webnya atau blogspotnya atau YouTube-nya mungkin. Nah, konten apa sih yang menarik seperti itu? Dan konten itu tidak hanya saja menarik untuk dilihat, tapi juga bagaimana konten itu menarik untuk kemudian di-share atau untuk di-react yang lain ya, direspon sebanyak-banyaknya, baik itu like, comment, share, dan sebagainya itu. Nah, tentunya bagaimana sih yang menarik ini sangat kasuistik ya, sangat menyesuaikan dengan produk dan jasa yang ditawarkan dan audiens atau konsumen yang akan disasar. Kemudian yang ketiga, tentu memulai mengunggah konten-konten yang tadi di akun sosial media yang dimiliki. Dan setelah itu, setelah diunggah tidak berhenti sampai di situ, kita bisa melanjutkan dengan evaluasi setiap unggahan kita. Evaluasinya seperti apa? Tentu reaksi dari konsumen atau follower yang sudah ada di sosmed kita. Apa reaksinya bagus atau kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu setelah mendapatkan reaksi, kita harus mengembangkan atau membuat lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi kita bisa menambah wawasan atau bahkan kita bisa bergabung ke marketplace yang sudah bersifat publik begitu ya. Kita bisa bergabung di online shop yang sudah terpercaya dan tentunya ketika kita bergabung dalam online shop tertentu, kita juga harus tahu syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan. Nah, itu beberapa kiat-kiat yang saya rangkum dari beberapa referensi untuk memulai digital marketing. Wah, terima kasih Bu Nurul buat informasi tambahannya. Berarti digital marketing ini juga bisa mulai dilakukan dari kalangan orang muda ya Bu? Maksudnya kalangan remaja gitu yang ingin berbisnis juga.
Iya, betul sekali. Apalagi teman-teman sudah memiliki akun sosial media dan saya yakin teman-teman ini lebih native, lebih bisa untuk mengoperasikan dibandingkan yang lain begitu ya. Maksudnya dibandingkan saya atau dibandingkan senior-senior yang lain. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara mengkonversi follower sosial media menjadi pelanggan? Apakah ada tips dan triknya? Baik, ini menarik ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui potensi dari follower kita menjadi pelanggan. Nah, ini kembali lagi ke tujuan awalnya. Misalkan teman-teman awalnya sekarang mempunyai akun sosial media, ya udah untuk bersosial aja gitu ya, bukan ada tujuan bisnis. Nah, kemudian kalau someday teman-teman punya bisnis dan ingin mengkonversi follower itu menjadi pelanggan, bagaimana caranya? Tentu teman-teman harus mengetahui karakteristik dari follower teman-teman. Misalkan sebagian besar ini sesama pelajar atau sebagian besar sesama pelajar yang sosial atau eksak begitu ya. Jadi harus mengetahui karakter dari follower, kemudian kita menawarkan satu produk atau jasa yang dibutuhkan mereka. Nah ini selain selain juga kita mengetahui karakternya, atau bisa juga kita menawarkan produk yang kita promosikan terlebih dahulu dan kita melihat reaksi dari follower kita. Apakah itu sesuai atau follower itu reaksinya seperti apa responnya? Apakah banyak yang kemudian merespon baik, ada yang kemudian sampai bahkan membeli begitu. Nah, dan salah satu cara untuk saya punya case yang menarik nih ya. Bagaimana kemudian seorang selebgram, awalnya bukan selebgram, awalnya ya seperti teman-teman di sini, mahasiswa yang dia mempunyai akun sosial media, saya sebut saja ya Jerome Pauline, mungkin beberapa sudah ada yang familiar dengan nama itu. Nah, jadi Jerome Pauline itu dari awal sudah punya akun sosial media sejak bisa kita sebut saja sejak sekolah begitu ya. Nah, kemudian dia semakin melesat ketika diterima beasiswa di Waseda University. Nah, setelah di Waseda University, dia banyak meng-share atau mentransfer ilmunya untuk belajar bahasa Jepang atau bahkan karena dia di jurusan matematika, bagaimana kemudian trik untuk belajar matematika begitu. Nah dari situ akhirnya followernya dia semakin tinggi, bahkan sekarang sudah centang biru gitu ya, artinya di situ dia pengikutnya semakin banyak. Nah dari pengikutnya semakin banyak di sini, yang dia awalnya nggak punya bisnis, dia akhirnya bisa membaca nih, oh iya ini followerku kebanyakan pelajar gitu, karena dia memang dia lebih ke pendidikan memang ya, platformnya dia adalah sosial media tentang pendidikan. Jadi akhirnya dia ditawari endorse oleh Zenius. Zenius itu suatu bimbingan belajar online gitu ya. Nah di situ banyak kemudian yang sesuai dengan produk yang ditawarkan, sesuai dengan followernya dia, yang karakteristiknya adalah pelajar. Kemudian dia juga membaca karakter followernya itu anak muda yang sekarang lagi mengikuti tren, baik itu makanan, minuman, atau apapun. Akhirnya dia juga punya usaha menanti gitu ya. Nah di situ setiap kali dia buka cabang dimanapun, itu dia selalu ramai banget dan dia selalu banyak melibatkan kegiatan yang melibatkan followernya tadi. Misalkan followernya diminta ngepost dan nge-tag dia ketika habis beli, atau feedbacknya dari produknya dia seperti apa. Dan saya mengamati sampai sekarang bahkan produknya itu terus berkembang gitu, menyesuaikan dengan apa yang diminati oleh followernya. Nah, selain itu, Jerome Pauline itu juga dia membaca bahwa followernya ini mostly bukan hanya mahasiswa tapi juga student yang dia masih perlu motivasi untuk belajar. Dia akhirnya juga mengadakan webinar yang itu sebenarnya pengisinya
dari kalangan orang terdekat gitu ya, dari kakaknya, dari orang tuanya. Dan itu sering diposting dan bahkan berbayar, itu seringkali cepat sold out-nya, laku keras begitu. Karena dia tahu persis karakter, sepertinya dia itu mengamati karakteristik dari followernya dia. Jadi setiap dia menawarkan produk, baik itu jasa maupun produk makanan minuman, itu selalu cepat gitu tanggapan dari followernya dia. Begitu, bahkan tahun lalu 2020 Jerome Pauline ini masuk dalam Forbes Under 30 ya, karena memang pengaruhnya yang luar biasa, dan saya yakin teman-teman di sini juga bisa seperti dia begitu. Begitu ya udah. Iya bener nih Bu. Siapa sih yang nggak kenal sama Jerome Pauline, ya kan? Anak muda zaman sekarang apalagi. Seorang influencer, konten YouTuber, juga pebisnis muda yang sangat memberikan pengaruh pada banyak anak muda saat ini. Cara Jerome dalam menjadikan followers sebagai pelanggan itu juga memberikan daya tarik tersendiri ya Bu. Jadi kayak mudah gitu menggait followersnya buat mau jadi pelanggan juga pada produk menanti toko tadi. Iya, dan kita dia kadang sering membagikan suatu hal-hal yang konyol gitu ya, dan bahkan dia itu seperti akrab banget dengan followernya, sering membalas DM-nya dia, bahkan di komentar juga dibalas begitu. Nah, dengan seperti itu follower itu bisa jadi pelanggan yang loyal begitu, selalu apa istilahnya update dan selalu memberikan reaksi yang positif terhadap Jerome-nya begitu. Jadi itu tips dan triknya bagaimana mengkonversi follower menjadi pelanggan. Saya juga masih belajar dalam tahap ini, jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Iya, sama-sama belajar ya teman-teman semua juga. Udah sampai pertanyaan terakhir nih. Terima kasih banyak Bu Nurul karena udah sharing-sharing informasi dan pengetahuannya tentang dunia digital marketing. Jadi teman-teman juga nambah informasinya juga. Ya, sama-sama Wilda. Saya juga senang sekali bisa sharing di sini dan semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan ke depan bisa mengundang narasumber yang lebih hebat lagi, bahkan kalau langsung ke praktisi itu jauh lebih baik. Jadi teman-teman bisa langsung belajar pada pelakunya. Begitu. Semoga yang kita diskusikan bersama menginspirasi teman-teman ya, baik dalam melakukan bisnis maupun penelitian. Ya. Amin. Semoga teman-teman juga dapat manfaat ya dari dengerin podcast kita kali ini. Oke semua, kita sudah berada di bagian terakhir CM Podcast episode kedua nih. Pokoknya tetap terus pantengin Instagram @cybermarketing_UPN VJT untuk episode podcast ketiga ya. Oke, see you.